Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diva Karisa Ramasuci. Saya merupakan mahasiswa BINUS University jurusan Manajemen Bisnis. Dan pada kali ini, saya melakukan video presentasi berdasarkan project based learning yang telah saya lakukan dengan kelompok saya berjudul realisasi bantuan PLN terhadap masyarakat kurang mampu melalui program Light Up the Dream di wilayah Sumberjaya, Tambun Selatan, Bekasi. Yang kemudian video presentasi ini juga saya lakukan sebagai final exam pada mata kuliah Karakter Building Pancasila. Pendahuluan. Berdasarkan data terbaru pada BPS per Maret 2024, total jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 25,21 juta. Turun dari catatan Maret 2023 yang sebesar 25,89 juta orang. Adapun jumlah penduduk miskin di Jawa Timur sebanyak 3,98 juta orang, lalu di Jabar itu 3,84 juta, di Jawa Tengah 3,7 juta, Sumatera Utara 1,22 juta, dan juga di NTT sebanyak 1,12 juta orang. Di Jakarta sendiri sebanyak 464,93 ribu, dan yang terendah di Kalimantan Utara sebanyak 47,83 ribu orang. Nah, masih tingginya tingkat ketimpangan di Indonesia, khususnya daerah Jabodetabek, menjadi perhatian utama negara saat ini. Jika masalah ini tidak dapat diselesaikan secepat mungkin, dapat menjadi ancaman bagi persatuan Indonesia dan juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun PLN sebagai badan usaha milik negara atau BUMN turut berperan aktif dalam upaya ini melalui program Light Up the Dream. Program ini merupakan bentuk kepedulian PLN terhadap masyarakat yang belum memiliki akses listrik. Nah, Light Up the Dream ini menyasar masyarakat yang tidak mampu, yang belum teraliri listrik secara mandiri, dan memberikan bantuan sambungan listrik gratis dengan tujuan meningkatkan taraf hidup, memberikan rasa aman, serta mendorong aktivitas ekonomi dan juga pendidikan di lingkungan tersebut. Sebetulnya Light Up the Dream ini dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia, walaupun memang penyebarannya belum rata, belum di semua wilayah di Indonesia. Namun untuk proyek kali ini kami melakukan penelitiannya itu di PLN Cikarang, Tambun Selatan, Bekasi. Spesifiknya bantuan kepada Desa Sumberjaya, Tambun Selatan, Bekasi. Adapun rumusan masalah, yang pertama, bagaimana latar belakang ketimpangan ekonomi masyarakat di Desa Sumberjaya. Yang kedua, bagaimana efektivitas program LUTD dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Desa Sumberjaya. Yang ketiga, bagaimana kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program LUTD masyarakat guna mengurangi kemiskinan di Desa Sumberjaya. 4. Apakah program pemberdayaan masyarakat mampu menciptakan peluang ekonomi dan menciptakan kualitas hidup masyarakat miskin di Desa Sumberjaya? Adapun tujuan penelitian yang pertama, mengetahui latar belakang ketimpangan ekonomi di Desa Sumberjaya. Kedua, mengetahui efektivitas program LUTD dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Desa Sumberjaya. 3. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program LUTD di Desa Sumberjaya. 4. Mengetahui peluang ekonomi program pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat kurang mampu di Desa Sumberjaya. Nah, berikut beberapa narasumber yang saya dan kelompok saya lakukan ketika wawancara. Yang pertama yaitu ada pemerintah daerah, pemberi bantuan yaitu merupakan RT RW setempat. Yang kedua, penerima manfaat program yaitu warga setempatnya sendiri. Yang ketiga, pencipta dan pemberi program bantuan LUTD yaitu PLN Tambun Selatan, Bekasi. Kebetulan yang saya jadikan narasumber pada proyek ini yaitu staf dari PLN Tambun Selatan, Bekasi ini yaitu Wahyu Novianti selaku leader K3. Adapun hasil dan pembahasan yang telah kami temukan, yang pertama, ketimpangan sosial di wilayah Desa Sumberjaya disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kekurangan sumber daya akses ekonomi, di mana mereka itu tidak terfasilitasi sumber pekerjaan atau akses pekerjaan dengan baik. Ya, sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang kurang layak seperti serabutan, kuli, buruh, di mana pendapatan mereka pun berdasarkan sumber yang telah kami dapatkan yaitu tidak maksimal, tidak lebih dari 800.000 per bulan. Kemudian yang selanjutnya, sumber pendidikan yang kurang memadai.
Dan terakhir, infrastruktur yang prihatin, terutama dalam konteks aliran listrik, di mana mereka ini masih sulit mendapatkan aliran listrik dan juga tidak mampu bahkan untuk membeli listrik gitu ya. Kemudian yang kedua, dari ketimpangan sosial tersebut, maka muncullah beberapa masalah di kalangan warga desa Sumberjaya. Yang pertama, tidak dapat membuka usaha sendiri. Bagaimana membuka usaha sendiri, sedangkan listrik saja tidak bisa terpenuhi, tidak bisa teraliri. Mereka tidak mendapatkan aliran listrik sehingga untuk kegiatan mencari nafkah itu sangat terbatas. Dengan pekerjaan mereka yang kurang layak pun, mereka akhirnya membutuhkan pinjaman uang sehingga mereka terjerat utang piutang. Dengan kesulitan listriknya pun, mereka akhirnya bergantung meminta atau meminjam listrik dari rumah tetangganya. Namun tidak bisa selamanya mereka meminjam atau menumpang dengan orang lain gitu ya, sehingga akhirnya muncullah masalah baru, yaitu beberapa oknum saking kesulitannya aliran listrik akhirnya mereka mencuri aliran listrik gitu demi memenuhi kebutuhan aktivitasnya gitu. Lalu selanjutnya yang ketiga, PLN ini akhirnya melek mata untuk membantu masyarakat di Desa Sumberjaya melalui program LTD yang keefektivitasannya ternilai dari pemasangannya dengan waktu yang cepat serta tidak dipungut biaya sama sekali. Kemudian, dari keefektivitasan program LTD ini, maka mulai terciptanya lah peluang ekonomi. Dari sumber yang kami dapat, beberapa warga di sana akhirnya dapat membuka usaha sendiri seperti buka jasa menjahit, jualan es, buka warung. Juga bagi anak-anak gitu ya yang masih sekolah, mereka bisa mengerjakan tugasnya belajar juga di malam hari gitu. Namun dari sumber yang saya dapatkan masih terdapat kendala yang muncul nih pada penerapan program bantuan LTD ini dari pihak si PLN-nya. Yang pertama yaitu kendala dana, dikarenakan si PLN Cikarang Tanggul Selatan Bekasi ini tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah atau galangan dana dari daerah setempat gitu ya. Mereka masih pure menggunakan dana sendiri, maka sebetulnya mereka mengalami kendala dana. Yang kemudian yang kedua yaitu akses di Sumberjaya sendiri itu kurang memadai, dimana jalannya tuh sempit, hanya cukup satu motor, sehingga pihak PLN tuh sulit untuk membawa mobil-mobil berat dalam pemasangan listrik tersebut. Yang ketiga, kendala pada proses pendataan, dimana pihak PLN sendiri ini harus berkali-kali melakukan verifikasi, pendataan, pengecekan ulang, karena masih ada banyak oknum-oknum dari warga setempat yang memanfaatkan bantuan ini, yang sebetulnya mereka masih mampu untuk bayar untuk beli listrik, tapi mereka memanfaatkan bantuan gratis ini, yang sebenarnya bantuan ini ditujukan hanya untuk orang yang benar-benar tidak mampu untuk bayar listrik gitu ya. Jadi masih banyak kendala mengenai pendataan ini gitu, sehingga PLN ini masih sedikit kesulitan untuk memastikan bahwa ini benar tidak warga yang benar-benar membutuhkan atau tidak. Nah, kemudian kami memiliki rancangan solusi. Yang pertama, melakukan pendampingan pasca pemasangan kepada penerima manfaat, agar mereka dapat memanfaatkan listrik untuk meningkatkan taraf hidup, misalnya untuk kegiatan usaha mikro atau peningkatan pendidikan anak-anak. Kedua, menyusun sistem verifikasi dan seleksi yang lebih transparan dan adil, agar bantuan diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan dan tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu. 3. Memberikan edukasi kepada warga penerima bantuan mengenai cara penggunaan listrik yang aman, efisien, dan hemat, agar fasilitas yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan baik. Terakhir, menjalin kerjasama dengan pihak ketiga seperti perusahaan melalui program CSR, LSM, atau pemerintah pusat agar program ini dapat berkembang lebih luas dan berkelanjutan. Kemudian refleksi diri dari proyek ini, saya berkaca kepada data terbaru dari BPS mengenai jumlah penduduk miskin di Indonesia yang membuat saya prihatin bahwa kemiskinan dan ketimpangan sosial masih menjadi masalah serius di Indonesia, di mana jutaan masyarakat masih hidup dalam keterbatasan. Kemudian SDGs ini berkaitan dengan nilai Pancasila kelima yang menekankan pentingnya keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal akses terhadap kebutuhan dasar-dasar seperti listrik, pendidikan, dan pekerjaan.
Nah, melalui program bantuan LUTD ini, pihak BUMN cukup memberikan dampak terhadap pemerataan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut, khususnya di Desa Sumberjaya. Nah, refleksi ini menyadarkan bahwa keadilan sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah, BUMN, tapi juga merupakan panggilan moral bagi setiap warga negara, termasuk kami, para mahasiswa, setidaknya dapat andil dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan sampai jumpa.